Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PPI Akta dimanapun berada. Bertemu lagi di portal podcast Akta Virtual. Sebuah podcast yang akan menyajikan tentang fakta unik seputar perempuan, isu-isu kontemporer seputar perempuan, dan tentunya akan mengundang narasumber-narasumber yang kece dalam setiap episode podcastnya. Tentunya bersama saya, Faradila Awaluna Musyafa, yang akan setia menemani kalian dalam setiap episode portal. Dan sekarang kita akan membicarakan tentang fenomena yang pro kontra di masyarakat tentang peringatan di balik tanggal 6 Februari, di mana tanggal tersebut ditetapkan oleh berbagai organisasi kesehatan, baik nasional maupun dunia, sebagai Hari Nol Toleransi kepada Sunat Perempuan. Dan tentunya kenapa fenomena ini pro kontra? Karena ternyata dalam prakteknya itu ada banyak sekali pendapat. Entah yang berpendapat bahwa itu dibolehkan, entah ada yang berpendapat bahwa itu memang sesuatu yang banyak sekali mudorotnya, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu pada edisi podcast perdana Akta kali ini kita akan mengundang salah satu dokter yang Masya Allah sekali. Dan alhamdulillah dokternya sudah bergabung ya di percakapan kita. Ya, kita kali ini akan ngobrol santai sama Dokter Kenya, di mana dokter ini merupakan ketua Alzheimer Indonesia wilayah Doha, Qatar gitu. Jadi sekarang teman-teman kita mau nyapa dulu nih dokternya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bu Dokter? Alhamdulillah baik, Kak Faradila. Oke, di Qatar berarti sekarang lagi pagi ya Bu Dokter ya? Iya benar, masih Lagi pagi. musim apa? Lagi musim apa nih Bu Dokter di Qatar? Musim dingin nih di sini. Oh, musim dingin. Iya, Kira-kira berapa derajat gitu kalau di Qatar untuk musim dingin sendiri Bu Dokter? tergantung ya. Ini karena lagi masih puncaknya di bulan Januari awal Februari, kira-kira ya paling dingin itu bisa 13, 14 gitu. 14 derajat Celcius. Dingin dingin banget ya itu berarti. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini tadi apa namanya? Bilang Bu Dokter ini lagi musim liburannya anak-anak Bu Dokter. Jadi Iya, sebenarnya ini betul. nge-cancel ya. Tadi katanya mau jalan-jalan nih sama anak-anak, teman-teman. Gak apa-apa, bisa diatur jadwalnya Iya. kita. Iya, kira-kira itu dokter, mungkin sekalian ngobrol ya, kayak destinasi keluarga yang recommended gitu. Kalau di Qatar waktu masa pandemi gini Bu Dokter tuh kira-kira di mana? Iya, Belum. karena pada dasarnya kan salah satu risiko penularan itu lebih tertinggi bila kita dalam berkerumun ya, kemudian tidak menjaga jarak dan juga di tempat dengan ruangan tertutup dengan durasi tertentu. Jadi kalau sudah lebih dari 20 menit berada dalam satu ruangan tertutup itu sudah meningkatkan risiko. Jadi kalau kita ke ruangan tertutup maka harus diminimalisir waktunya. Maka pilihan paling aman untuk destinasi di masa pandemi ya tentu saja di outdoor ya atau di luar ruangan, mau itu taman, mau itu pantai, laut, dan tempat-tempat kayak gurun, pasir misalnya. Nah itu kan memang benar-benar terbuka gitu dan kebetulan alhamdulillah karena di sini masih musim dingin sangat kondusif ya untuk kita beraktivitas di luar dan Jadi pilih pilihannya wilayah yang outdoor ya. sepi. Iya outdoor dan pilih yang tidak berkerumun ya. Yang kalau outdoor tapi dia terlalu ramai orang ya tetap tetap harus benar-benar waspada. Tapi kalau misalnya di tempat tersebut sepi, tidak banyak orang, maka sebenarnya lebih tidak berisiko. Hmm, jadi kalau tadi ini mau rencana liburan kira-kira ke pantai gitu ya Bu Dokter ya? Ke Iya pantai-pantai biasanya. yang minim Pantai yang kerumunan. ya betul. Di sini masih banyak di Qatar itu masih banyak pantai yang belum terjamah sebenarnya. Jadi Berarti punya banyak pilihan lah selama kita ada kendaraan aja. iya ya. Tapi Mm-mm. tetap harus pakai apa namanya? Masker dan lain sebagainya ketika ada di kerumunan yang banyak orang gitu ya Bu Dokter. Iya, iya. Misalnya ya kita ke suatu taman atau pantai yang family-family lain juga ada di situ dan jaraknya mungkin menurut kita tuh tidak bisa berjauhan lebih dari mungkin kalau masih
sekitar 10 meter itu sebaiknya masih harus pakai masker ya. Tapi kalau jaraknya udah bisa ratusan meter ya nggak perlu juga, apalagi kalau outdoor-nya itu benar-benar berangin ya, karena kan memang, si virus ini bisa apa ya, masih mudah stay di situ bila, tidak ada perubahan dengan sirkulasi udara. Jadi makanya di tempat tertutup disarankan, dibuka jendelanya, itu untuk mengatur sirkulasi agar tidak terlalu, menumpuk ya virus-virusnya. Jadi, seperti itu Kak Faradila. Oke, jadi nanti Mhm. kalau seumpama sahabat PPI Akta mau ke Qatar boleh ya? Mungkin ngehubungin Bu Dokter. Iya silahkan, Nanti didoain deh bisa di ke sini. amin amin. Oke Bu Dokter, kita langsung masuk ya ke pertanyaan seputar tanggal 6 Februari nih Bu Dokter. Ya, Iya, jadi karena mungkin mau menjelaskan sedikit nih buat teman-teman. Jadi kenapa sih kok kita itu mengangkat 6 Februari? Sebagaimana 6 Februari ini diperingati sebagai Hari Nol Toleransi pada Sunat Perempuan, karena faktanya di riset-riset yang ditunjukkan oleh data-data kesehatan, benua Asia dan benua Afrika merupakan dua benua yang paling banyak tetap melakukan sunat pada perempuan. Nah, tentunya kita sebagai mahasiswi Indonesia dan lebih-lebih kita itu merupakan mahasiswi di bagian Timur Tengah dan Afrika tentunya harus tahu tentang fenomena ini. Apalagi ketika banyak pro kontra yang terjadi di masyarakat, tentunya kita sebagai mahasiswi dan penuntut ilmu itu juga harus mencari solusi. Bagaimana sih jalan tengah dan bagaimana sebenarnya penyikapan ini dari studi medis, dari studi fikih, dan dari banyak sudut pandang gitu. Jadi sekarang pas banget alhamdulillahnya kita bisa ngobrol sama dokter Kenia dan dokternya ini akan menjelaskan kepada kita bagaimana sih sunat pada perempuan menurut sudut pandang medis. Oke Bu Dokter, sebenarnya sunat perempuan, sunat secara umum deh dokter, menurut kesehatan itu apa sih gitu pengertiannya? iya. Jadi, sunat itu kalau dalam bahasa medis disebut dengan sirkumsisi ya, bahasa Inggrisnya tuh circumcision. Itu adalah semacam tindakan, membuang sebagian atau seluruh dari kulit penutup bagian depan kelamin. Begitu Kak Farah. Oke, berarti membuang sebagian atau seluruh dari kulit Iya, penutup. kelamin, penutup kelamin. Ya, Jadi, sunat kan laki-laki perempuan nih Bu iya, Dokter. iya, Sebenarnya, perbedaannya itu loh, perbedaan antara sunat laki-laki dan sunat perempuan mungkin secara umum Bu Dokter, itu apa sih? iya. Jadi, kita pertama itu harus juga mengetahui ya bagaimana secara anatomi fisik dari kelamin laki-laki dan perempuan karena kan berbeda sekali ya. Jadi, pada kelamin laki-laki, penis itu memiliki kulit penutup di bagian depan yang disebut dengan kulup ya, kulup penis, di mana, pangkal atau kepala penis itu kita sebut dengan glans penis. Jadi pada bayi laki-laki sejak lahir itu memang pada penisnya memiliki kulit penutup, yang berbentuk seperti kulup, di mana nanti tetap ada lubang ya. Jadi kulitnya itu bisa semacam kita buka sampai ke belakang ya, sampai ke pangkal dari glans penis, yang bila tidak dipotong atau tidak rutin dibersihkan, maka cairan atau kotoran-kotoran yang sisa-sisa dari urin, jadi kan kita biasanya kalau pipis, urin itu kan ada sisa-sisa, cairan sedikit ya, apalagi kalau laki-laki itu kan jarang juga bersihin dengan bersih banget ya. Nah, bila mengering dan bertumpuk-tumpuk dia akan menimbulkan kotoran. Biasanya tuh bentuknya tuh adalah smegma ya, jadi bentuknya tuh semacam kayak putih-putih gitu, putih-putih bercak putih kayak semacam nanah tapi yang udah kering, yang menempel di balik dari kulit, kulup penis ini. Nah, pada bayi laki-laki atau anak laki-laki yang disunat adalah kulup penis tersebut. Di mana nantinya ketika itu sudah dibuang atau dipotong, maka glans penis dan uretra atau lubang urin itu tidak akan tertutup oleh kulit apapun sehingga ya kalau memang mau dibersihkan, ya bersihnya jadi bersih sekali gitu. Tidak ada sisa-sisa kotoran yang akan mungkin mengering dan menumpuk, di penis pasca pasca buang air kecil ya. Nah, jadi sebenarnya pada sunat laki-laki yang dipotong adalah sebagian dari kulit penutup glans penis. Sedangkan pada perempuan, perempuan itu organ kelaminnya itu, sifatnya, sedikit sulit terlihat ya, tetapi pada dasarnya tidak seperti glans penis yang,
Memang ada kulit yang menutupnya. Kalau pada wanita, alat kelamin itu terdiri dari beberapa hal penting ya. Pertama klitoris, kedua ada uretra, dan ada vagina juga anus. Tetapi pada beberapa kasus ada insiden di mana bayi perempuan itu terlahir ada sedikit lipatan kulit yang menutup klitoris atau menutup uretra. Bila ada indikasi dari secara medis bahwa dikhawatirkan bila dibiarkan saja maka akan rentan menimbulkan infeksi saluran kencing akibat dari tertutupnya kulit tersebut dan akibatnya sulit ya membersihkan kotoran atau sisa buang air kecil, maka pada beberapa anak perempuan itu berhak itu mendapat indikasi untuk dipotong sedikit, sepotong sebagian kah atau hanya digores dari kulit yang menutup klitoris dan uretra. Itu perbedaannya. Jadi di sini klitoris pada antara perempuan satu dengan perempuan yang lain tuh bisa berbeda gitu ya Bu Iya, Dokter ya? bisa berbeda. Ada sebagian yang punya kulit yang menutupnya, ada sebagian yang enggak. Jarang sebenarnya, lebih banyak ya, yang tidak menutup. Lebih banyak, anak perempuan yang terlahir dengan tidak ada kulit yang menutup bagian dari klitoris dan uretra ini. Kalau perempuan itu ada perbedaan, kalau untuk laki-laki sendiri itu kayak gimana Bu Dokter? Apakah ada perbedaan kayak Enggak perempuan gitu? Nggak ada enggak, ya? ya laki-laki itu memang diciptakan sudah ada kulit penutup tersebut, sehingga memang kalau kita lihat beberapa literatur sejarah atau dari beberapa kisah-kisah yang mungkin dari hadis gitu ya, memang dari sejak zaman Nabi Ibrahim itu sudah mempraktekkan sunat laki-laki ini ya. Jadi dari Mmm, nabi-nabi beberapa ribu tahun yang lalu tuh sudah mempraktekkan karena memang, buat teman-teman Akta yang mungkin punya anak laki-laki atau punya adik laki-laki pasti memahami kenapa memang harus dipotong karena memang diciptakannya itu ada bagian kulit yang menutupi ya. Kalau perempuan tuh memang tidak seperti itu bentuk kelaminnya, jadi tidak semuanya perlu disunat. jadi, apa namanya, intinya untuk praktek sunat sendiri Bu Dokter, itu laki-laki itu lebih umum dan lebih simpel ya daripada perempuan yang harus mungkin melihat klitorisnya tuh seperti apa yang harus ditindak medis gitu. Iya, dan itu harus konsultasi ke dokter ya. Jadi bukan Mhm, masyarakat yang bisa menentukan. jadi nggak bisa Ya. dipukul rata, Iya harus betul. begini gitu ya Bu Iya Dokter? iya betul. Iya. Untuk perempuan kan ini yang dieksekusi ya istilahnya dalam sunat perempuan tuh kan klitoris ya Bu Dokter? Iya bagian bagian kulit yang di sekitar klitoris. Nah itu sebenarnya itu fungsinya sangat vital nggak sih Bu Dokter buat perempuan? Iya. Jadi, klitoris ini adalah semacam organ yang memiliki banyak jaringan syaraf dan jaringan pembuluh darah ya. Jadi sebenarnya pada dasarnya pada saat bayi itu belum, terbentuk organ kelaminnya, mereka memiliki, cikal bakal organ yang sama ya. Di masa perkembangan embriologi, lalu di menjelang usia trimester kedua gitu ya, barulah mulai makin nyata perubahan atau perbedaan apakah ini akan jadi bayi laki-laki atau bayi perempuan. Klitoris pada perempuan memiliki dasar atau, sumber cikal bakalnya tuh sama dengan kalau di laki-laki organnya menjadi penis. Jadi penis sendiri, bentuknya itu dipenuhi ya oleh, darah dan juga dipersyarafi oleh banyak jaringan syaraf, begitu juga dengan klitoris. Jadi sebenarnya, fungsinya lebih ke arah fungsi seksual dan, juga klitoris juga punya fungsi atau mengatur ya, meregulasikan keluarnya sekresi dari zat-zat atau cairan lendir, Mmm, kelenjar yang berfungsi baik untuk menjaga kelembaban dalam, organ kelamin kita yang sifatnya supaya tetap basah, kemudian menjaga flora-flora normal supaya kelembabannya sesuai karena memang, vagina itu kalau terlalu bersih, steril, dia malah bisa jadi atau flora normalnya banyak yang mati, maka bisa akan memicu bakteri-bakteri yang tidak sehat atau yang bisa menimbulkan penyakit itu malah berkembang biak lebih banyak karena tidak ada flora normal yang, bisa mengimbangi gitu, bisa mengimbangi populasi bakteri-bakteri di kelamin kita. Begitu Kak mmm, Faradila. oke berarti aneh ya maksudnya lucu juga sih,
Jadi kalau terlalu higienis itu vagina kita bisa justru kayak menampung bakteri-bakteri yang berbahaya gitu, Bu Dok. Bukan menampung, tapi memicu mereka Memicu. berkembang biak lebih banyak. Karena Dan itu memang, efeknya bisa memicu keputihan atau hmm, infeksi gitu. Jadi memang, semacam populasi ya, ada orang baik, ada orang jahat. Jadi kalau orang baiknya banyak, ya orang jahatnya mungkin tidak akan menimbulkan, gangguan ya, kejahatan. Nah, begitu juga dengan bakteri. Anggap saja dalam kondisi suasana basah yang khas dengan pH tertentu di vagina itu, bila flora normalnya banyak jumlahnya, maka akan meredam gitu ya, meredam bakteri-bakteri yang sifatnya patogenik atau dapat menimbulkan penyakit. Dan klitoris sendiri, itu, biasanya dapat meregulasi berbagai sekresi cairan atau lendir itu, dengan stimulasi seksual. Jadi klitoris lebih ke arah dominannya untuk fungsi seksual ya, dibanding fungsi reproduksi gitu. Oke, jadi karena klitoris ini Bu Dokter, dominannya itu untuk, fungsi seksual, jadi sebenarnya apa tujuan atau apa manfaatnya sih Bu Dokter untuk, praktek sunat perempuan sendiri, bagi perempuan? Iya, jadi sebenarnya memang sayangnya sampai detik ini dari literatur medis ataupun dunia bidang bidang kedokteran, belum ditemukan, eee, secara signifikan manfaat atau dampak positifnya sunat perempuan bagi kesehatan wanita, ya. Jadi, Oke. saat ini sayangnya belum ada, kalaupun ada, yang sifatnya mungkin hanya digores atau dibuang sedikit bagian yang kulit yang menutup, ya mungkin hanya untuk higienis aja, higienis fungsi supaya tidak ada infeksi daerah. Karena klitoris dan uretra atau lubang saluran kencing itu posisinya sangat berdekatan ya. Iya iya. Dan ya, jadi wajar bila, di bagian klitoris itu tidak ada kulit yang menumpuk atau yang menutupi dan kemudian saat buang air kecil, misalnya pada kondisi tertentu tidak bisa terlalu bersih, maka, kalau ada kulit otomatis kotoran bisa menumpuk di situ. Jadi sebenarnya lebih ke arah fungsi higienis, tetapi secara, bidang medis itu belum ada jurnal penelitian ilmiah yang bisa membuktikan dampak signifikan manfaatnya secara, kesehatan bagi wanita. Begitu Kak Faradila. Karena di dunia medis sendiri belum ada literatur yang mendukung untuk Mhm manfaat ya Bu Dokter, mhm. sebaliknya justru yang saya temui itu literatur-literatur tentang bahayanya sunat itu Bu Dokter. Iya betul. Bahayanya sunat pada perempuan. Nah, kalau sepengetahuan Bu Dokter gitu, sebenarnya bahayanya sunat perempuan itu apa sih? Kok sampai dikampanyekan ya istilahnya Bu Dokter, untuk I peringatan nol toleransi karena menganggap itu sebagai tindak mutilasi yang dapat membahayakan ya Bu Dokter ya untuk perempuan iya sendiri. iya. Jadi memang kita perlu ketahui ya, ada beberapa jenis tindakan praktek sunat perempuan. Jadi, kalau dari World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia itu mengelompokkan prosedur praktek sunat perempuan itu menjadi 4 tipe ya. Yang pertama adalah klitoridektomi, yaitu, penghilangan sebagian atau seluruh klitoris di mana, umumnya ini yang sering dipraktekkan kalau di tanah air sebenarnya mempraktekkan ini klitoridektomi namun hanya lipatan kulit yang kecil di sekitar klitoris, jadi bukan klitorisnya, ya. Walaupun Oke. di beberapa tempat bisa jadi, yang dipotong klitorisnya, bukan hanya kulit gitu. Ya, jadi Oke pertama oke. klitoridektomi. Tapi klitoridektomi ini, di beberapa tempat itu bisa berbeda-beda aplikasinya, termasuk di tanah air hanya misalnya menggores dari sebagian kulit di dekat klitoris saja ya, sedangkan mungkin di wilayah lain bisa lebih, luas ya bagian yang dipotongnya atau digoresnya. Yang kedua adalah eksisi, yaitu penghilangan sebagian atau seluruh klitoris dan lipatan dalam vulva, baik dengan atau tanpa eksisi atau potongan lipatan luar. Jadi eksisi ini lebih luas lagi yang dipotong ya, bukannya klitoris tapi hingga kulit bagian atau lipatan dalam vulva. Vulva itu adalah istilah, ilmiah untuk kita menyebut kelamin wanita. Ya jadi vulva itu baik baik meliputi labia mayor maupun labia minor ya. Jadi kulit yang di sekitar yang warnanya gelap, ya yang di daerah segitiga itu disebut dengan vulva.
Nah, jadi pada eksisi di tipe kedua ini dihilangkan tuh sebagian atau seluruh klitoris bersama dengan lipatan dalam vulva. Jadi lebih luas lagi dari klitoridektomi. Yang ketiga adalah infibulasi, di mana dilakukan juga penyempitan lubang vagina, terkadang melalui jahitan, baik dengan atau tanpa pengangkatan klitoris. Jadi klitorisnya benar-benar diambil, ya. Jadi dipangkas gitu lah ya. Jadi ibaratnya itu. Jadi infibulasi itu lebih luas lagi, nggak cuman vulva dan klitoris, tapi juga sudah sampai menyempitkan vagina atau lubangnya dibikin lebih kecil. Dan yang terakhir, yang keempat, itu adalah tindakan berbahaya lain seperti menusuk, menggores, dan membakar area genitalia eksterna atau area kelamin perempuan. Jadi lebih apa ya, lebih variatif lagi. Pokoknya semua tindakan yang melukai atau mencederai bagian kelamin wanita secara umum. Nah, jadi, kalau kita lihat dari 4 jenis praktek ini, walaupun mungkin di tanah air kita nggak dilakukan semuanya, tapi di seluruh dunia ini ya, sebenarnya kita bisa melihat bahwa organ kelamin kita terdiri dari banyak jaringan syaraf, banyak pembuluh darah, sehingga bayangkan bila dilakukan pemotongan ataupun melukai jaringan-jaringan yang terdapat di kelamin tanpa dilakukan oleh, tenaga ahli kesehatan dengan prasarana atau fasilitas kesehatan yang baik, steril, bersih, higienis, maka tindakan tersebut dan kita tidak tahu ya mereka menggunakan alat apa silet, apa pisau, atau gunting, atau apa, bahkan ada beberapa yang menggunakan batu yang ditajamkan dan sebagainya, maka itu bisa memicu terjadinya perdarahan yang masif dan juga memicu infeksi berat, dan itulah yang terjadi di Afrika ya. Jadi banyak sekali anak perempuan yang berubah menjadi kritis kondisinya karena pasca dilakukan khitan perempuan ini, dengan cara yang tidak sesuai secara medis, sehingga mengakibatkan infeksi berat, dan karena lama tidak tertangani, kadang gitu ya, kalau orang awam kadang berpikir, "Ah, mungkin demamnya nanti juga hilang, ah, mungkin dia sakit nanti juga hilang, ah, mungkin nanti, ini hanya infeksi ringan biasa." Akhirnya datang ke medis itu sudah terlambat, infeksinya sudah berat, dan, anak perempuan tersebut berada dalam status kritis. Demikian Kak Faradila. Oke, jadi teman-teman ternyata untuk kayak tipe sunat perempuan itu ada nggak hanya cuma satu ya Bu Dokter ya? Tadi Iya, dijelaskan betul. ada 4. Nah saya tuh tertarik sama yang infibulasi tuh Bu Dokter. Iya. Itu infibulasi itu dijahit juga bukan sih Bu Dokter untuk Iya, labia dijahit. perempuannya? Nah Ada itu yang untuk apa sih ya. Bu Dokter? Kok harus dijahit? Sampai kadang katanya itu hanya menyisakan sedikit untuk keluar urin ya Bu Dokter? Iya, jadi, Hanya ep menyisakan. iya memang. Jadi sebenarnya dalam konteks khitan perempuan ini, sebenarnya ya, dalam hal seksologi atau, reproduction health itu memang atau kesehatan reproduksi memang hal yang tabu, tapi, hal ini adalah hal yang kita harus temui sehari-hari dan kebutuhan, ya nggak? Karena Iya. kebutuhan seksual itu adalah kebutuhan insting manusia sebagai makhluk hidup ya. Tumbuhan juga ada fungsi reproduksinya, hewan juga ada fungsi reproduksinya, begitu juga dengan manusia. Sehingga, banyak sekali mitos yang berkembang, baik dari kultur, zaman turun-temurun, nenek moyang, dan lain-lain, dan di prakteknya terkadang bisa bervariasi tergantung inovasi dari generasi tersebut. Jadi bisa saja dengan tujuan misalnya supaya perempuan tidak terlalu atau hanya memiliki satu pasangan, atau mungkin dapat menimbulkan, reaksi yang diharapkan dari laki-laki maupun perempuan dengan versi mitos-mitos yang sebenarnya bisa jadi belum tentu prakteknya seperti itu ya. Jadi kalau ditanya tujuannya apa, macam-macam gitu Kak Faradila. Bisa karena kultur budaya memang, harus seperti itu, atau bisa juga karena khawatir perempuannya ini nanti, bagaimana kalau tidak dilakukan tindakan khitan perempuan ini, sorry. Jadi ya, kalau ditanya motivasinya memang, bisa berbeda-beda ya, tergantung wilayah mana Kultur. atau siapa yang ya betul, siapa yang mempraktekkannya. Iya, gitu. Jadi, untuk ini Bu Dokter, jadi Mhm. kalau kita lihat di berita ya, untuk kayak seumpama yang tadi juga Bu Dokter paparkan, seumpama di Afrika sendiri, itu efeknya tuh bisa sangat kritis sampai pendarahan gitu ya Bu Dokter. Kalau
sunat perempuan itu dipraktekkan. Ada yang sampai pendarahan ya Bu Dokter ya? Iya. Ada yang sampai Iya, meninggal gitu. betul. Iya iya, Nah, betul. Itu banyak sekali. Makanya itu dia kenapa dari Badan Kesehatan Dunia mengkampanyekan nol toleransi ini sebenarnya untuk, memberikan kesadaran gitu bahwa karena memang belum ditemukan, manfaat dampak secara signifikan. Jadi kalau dilakukan penelitian itu wanita yang disunat waktu di masa mudanya atau di masa bayinya dengan yang tidak disunat tuh tidak ada perbedaan signifikan. Secara manfaat bagi kesehatan perempuan tersebut, baik kesehatan reproduksi maupun kesehatan seksualnya. Itu dia sebabnya karena tidak ada banyak signifikan dampak positifnya, sedangkan bahayanya akan lebih besar karena dilakukan oleh non medis, maka dibuatlah kampanye ini. Berbeda ya dengan, khitan laki-laki. Sejalan dengan waktu, khitan laki-laki jelas ya, hukumnya jelas di mana-mana dalam semua literatur dalil dalam Islam tuh wajib. Sehingga, sejalan dengan waktu ternyata dunia kedokteran makin membuktikan bahwa benefit atau manfaatnya secara medis dan buat kesehatan tuh luar biasa, termasuk juga untuk kesehatan pasangan. Jadi, di luar negeri itu sudah tidak aneh, termasuk ya di Qatar juga sudah dipraktekkan bila ada wanita yang melahirkan bayi laki-laki, maka dokter akan rutin menawarkan, "Apakah Anda menginginkan bayi laki-laki Anda disunat?" Dan itu nggak pakai nanya, tidak tidak bertanya apakah Anda muslim, apa Anda tidak muslim, itu udah sangat common saat ini dalam dunia medis, bayi laki-laki itu disunat. Kenapa? Karena secara banyak penelitian dan jurnal ilmiah menunjukkan bahwa sunat pada laki-laki sangat banyak manfaatnya, salah satunya mencegah infeksi saluran kencing, kemudian dan juga mencegah kanker karena memang, banyak hal pada kanker itu ternyata dipicu oleh, infeksi atau oleh peradangan karena bisa jadi karena kotor dan lain-lain. Dan juga penelitian yang terakhir membuktikan bahwa pada pasien kanker serviks itu pada perempuan kanker serviks itu ternyata, 99% dari pengidap kanker serviks tersebut diteliti terdapat virus HPV atau Human Papilloma Virus yang ada di dalam kelaminnya dan ternyata HPV ini sangat mudah ditularkan melalui hubungan kelamin. Jadi sering sekali, seorang wanita terinfeksi HPV itu tertular dari pasangannya, ya dari jadi partnernya. nggak kayak original dari perempuannya, jadi bisa pasangannya itu berdampak gitu Bu Dokter? Iya, betul betul. Dan Mmm, mereka yang, laki-laki yang disunat itu, lebih rendah menularkan, virus-virus penyakit menular seksual kepada pasangannya. Itu dia sebabnya banyak banyak penelitian membuktikan bahwa, wanita yang terkena kanker serviks ternyata pas di cross check ke pasangannya, ternyata mereka banyak yang belum disunat gitu, apalagi di luar negeri gitu ya. Sedangkan mereka yang pasangannya itu sudah disunat menurunkan resiko terjadinya kanker serviks akibat dari, infeksi yang dipicu oleh infeksi human papilloma virus. Ya, dan tidak hanya kanker serviks berarti, tapi juga penyakit-penyakit menular seksual lainnya yang mudah ditularkan gitu, yang mudah ditularkan melalui hubungan kelamin, maka pada mereka yang sudah disunat itu lebih rentan, resiko penularannya, lebih rendah resiko penularan penyakit menular seksual kepada pasangan bila sudah disunat. jadi untuk laki-laki sendiri itu fungsi sunat salah satunya tuh supaya nggak ada kotoran yang menumpuk di bagian ujungnya itu ya Bu Dokter? Iya Itu iya, katanya, ujung dari penis. eee, kayak bentuknya lipatan-lipatan gitu kan Bu Dokter? Iya, Yang betul. maksudnya lebih mudah lebih lebih memang banyak manfaatnya ketika memang dia itu dibersihkan, Iya, dipotong karena, dipotong. iya betul. Jadi, memang kalau kalau kita belum lihat langsung agak susah ya, tetapi istilahnya kalau kita mendengar istilah, laki-laki disunat tandanya yang dipotong itu kulitnya, kulit penutup penisnya, bukan penisnya. Oke. Jadi nanti kalau misalnya, suatu saat kakak-kakak sekalian misalnya sudah
pernah melahirkan, kemudian punya bayi laki-laki, dan misalnya dokter menawarkan, "Mau nggak disunat?" Terus kita misalnya karena kita salah persepsi gitu ya, dikira yang dipotong adalah penisnya dan berpikir kan masih bayi banget, masih kecil gitu ya. Itu sebenarnya yang dipotong adalah kulitnya dan sejalan dengan waktu itu nggak ada masalah kok. Maksudnya walaupun dipotong dari bayi atau disunat dari bayi ataupun pada anak-anak malah lebih bagus pada saat masih kecil. Karena berdasar beberapa penelitian, ternyata pada newborn baby itu belum bisa mengidentifikasikan sensasi nyeri. Jadi, alhamdulillah 2 anak saya semua disunat yang lahir di sini ya, kalau yang besar lahirnya di tanah air, itu disunatnya pas umur 3, 4 tahun. Kemudian kalau yang 2 terakhir itu lahir di sini, jadi pada masa newborn belum keluar dari rumah sakit itu udah disunat kondisinya. Ya itu so far nggak ada perbedaan signifikan dia lebih rewel, enggak. Karena memang pada masa newborn masih di bawah 3 bulan ya atau di bawah 2 bulan, bayi itu belum bisa mendefinisikan ini rasa sakit atau rasa dingin atau rasa panas gitu. Jadi malah sebenarnya lebih nyaman untuk orang tuanya bila dilakukannya masih kecil, masih bayi dan, harapannya ketika dia sudah usia toddler pun atau balita di bawah 5 tahun, kita sudah tenang karena tidak perlu khawatir anak kita terkena infeksi saluran kencing. Karena kalau anak laki-laki kan kadang kok pipisnya suka kalau nggak dibersihin oleh orang tuanya dia nggak akan belum tentu bersih ya, ibaratnya ditinggal aja juga bisa. Nah, itu bisa memicu terjadinya sisa-sisa urin, sisa-sisa kotoran urin yang akhirnya mengering menumpuk. Jadi banyak sekali kasus kalau dulu di tanah air ya belum marak gitu ya sunat sunat laki-laki pada bayi, maka saya senang sekali gitu ya nemuin pasien-pasien, balita atau di bawah 7 tahun itu demam, padahal nggak ada batuk pilek, ternyata bisa jadi infeksi saluran kencing. Begitu. Jadi, kalau benefit dengan dilakukan sunat laki-laki pada masa bayi itu malah banyak sekali benefitnya. Jadi nggak usah takut ya Bu Dokter kalau, "Ih masih bayi kasihan," gitu. Iya betul, karena biasanya dokter yang mengerjakan pun juga dokter surgeon ya, jadi dokter bedah biasanya, spesialis Oke. bedah. Mhm. Jadi di sini ada satu literasi dari jawapos.com itu, dari pendapatnya spesialis kebidanan dan kandungan Bu Dokter, Dokter Valeria, yang Mhm. menjelaskan khitan di Indonesia itu berbeda dengan tindakan female genital mutilation yang menghilangkan secara total atau sebagian dari organ genitalia eksternal wanita. Jadi di sini beliau menjelaskan kalau secara teknis penorehan tudung klitoris dilakukan menggunakan needle khusus karena umumnya dilakukan pada usia kurang dari 5 tahun dengan anatomi tudung klitoris yang masih sangat tipis dan belum banyak dilalui pembuluh darah serta saraf. Jadi ini Bu Dokter pertanyaannya, apakah klitoris ini juga bertumbuh gitu? Kok Iya. ketika beliau itu menjelaskan kurang 5 tahun itu anatominya itu masih tipis dan belum banyak dilalui. Jadi apakah pertanyaannya klitoris perempuan ini bertumbuh seiring berjalannya usia Bu Dokter? Iya tentu saja. Jadi semua organ kita, sejalan dengan waktu dia akan bertambah ataupun berkembang. Jadi kalau bertambah tuh maksudnya bertumbuh tuh bertambah besar, kalau berkembang itu bisa berubah menjadi bentuk yang berbeda. Nah, itu kalau boleh tahu itu dia artikel tahun berapa ya? Ini artikel 2018 Bu Dokter. Karena memang sebenarnya kan kalau kita ketahui sekarang sudah ada peraturan tentang pelarangan ini ya. Jadi kalau teman-teman sekarang itu ke tanah air, jangan jauh-jauh, saya sendiri di Qatar, negara Islam, itu saja sulit sekali menemukan tenaga medis yang mau mengerjakan khitan perempuan. Karena memang tadi ya tidak ada, Manfaat. kalau ya tidak ada dampak positif signifikannya sehingga pertanyaannya selain hanya untuk menunaikan misalnya budaya, kultur ataupun, menjalankan yang dipercaya keyakinannya terhadap agama, maka di luar itu nggak ada benefit, kesehatannya ya. Sehingga pertanyaannya kenapa harus mengerjakannya bila khawatirnya ada risiko, masalahnya hampir semua tenaga medis itu sekarang sudah tidak mempraktekkan hal tersebut. Karena mereka akan Oke. bisa terkena, delik ya, karena secara, undang-undang praktek kedokteran dan keperawatan itu sudah dihapuskan atau sudah dibuat dilarang untuk melakukan tindakan sunat bayi perempuan atau anak perempuan ini. Oke, siap. Jadi saya sebenarnya waktu itu juga pernah sempat
berbicara fenomena ini pada Mhm. bidan ya Bu Dokter di tanah air, Iya maksudnya diskusi gitu. Terus, beliau juga menjelaskan tentang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014 itu kan Bu Dokter, iya. tentang sunat perempuan. Terus saya tanya lagi, "Emang kalau Bu bidan sendiri bagaimana?" Gitu. Mhm Jadi mhm. beliau menjawab, "Untuk Indonesia sendiri mungkin permintaannya masih banyak ya Bu Dokter ya, dan itu Iya. juga merupakan tantangan sendiri untuk tenaga medis." Jadi beliau menjelaskan bahwa beliau tetap melakukan praktek tersebut atas permintaan orang tua, namun beliau juga menjelaskan bahwa sunat perempuan sekarang bukan dengan melukai, namun hanya membersihkan. Nah, perbedaan nih Bu Dokter antara melukai dan membersihkan, itu gimana? Oh ya. Iya jadi, sebenarnya memang benar ya tuntutan dari masyarakat tuh masih tinggi gitu, sama di Qatar pun juga seperti itu, banyak WNI yang juga masih mencari namun karena tidak dilakukan di sini, jadi banyak juga yang meminta atau mencarinya di tanah air. Nah, eee, bisa jadi ya, bisa jadi, bidan ini daripada mungkin berpikir khawatir bila ditolak akan mencari tenaga yang bukan medis dalam melakukannya atau mengerjakannya, maka dia memutuskan untuk melakukan semacam ritual tanda petik ya, yang mirip ya, mirip menyerupai dengan tindakan khitan yang padahal sebenarnya bukan khitan di sini maksudnya tuh menggores atau melukai atau memotong ya dari bagian kulit di klitoris, maka dilakukan dengan tindakan pembersihan. Ya menurut saya itu masih cukup menjadi solusi ya, menjadi solusi dalam artian benar juga, masih termasuk dalam bagian dari upaya membersihkan atau untuk menjaga higienis dari, kelamin anak bayi atau anak perempuan ini. Begitu Kak Faradila. Jadi sebenarnya apakah, sebagaimana laki-laki yang praktek sunat itu untuk kayak supaya tidak ada kotoran menumpuk, istilahnya juga biar higienis, apakah sebenarnya klitoris ini juga bisa dibersihkan sehingga apakah klitoris ini itu Bu Dokter, kayak bisa menumpuk Beda. kotoran gitu? Sebenarnya beda. Jadi kalau laki-laki dengan bentuk, fisikal anatomi seperti itu, akan memicu orang itu tidak membersihkannya, ya dengan air, nggak perlu, ya nggak sih? Iya Kadang kan betul. cuman cuman begitu ditinggal gitu loh. Hanya orang-orang yang paham agama aja biasanya yang masih nyari-nyari air untuk walaupun mungkin buang air kecilnya di pohon, di rumput, tapi biasanya masih nyiapin air gitu, karena sunahnya seperti itu ya. Kita kan diajarkan dalam Islam itu, selalu untuk beristinja atau membersihkan ya, membersihkan, kelamin kita baik setelah BAB atau BAK. Nah, dan terutama dengan air ya. Jadi, sedangkan kalau perempuan itu selalu ya, jarang gitu yang tidak pernah jarang saya temukan orang tua mengajarkan untuk tidak membersihkan dengan air. Sehingga sebenarnya bila anak perempuan ini kan kalau bayi berarti masih yang bersihin orang tuanya. Selama dibersihkannya dengan bersih ya, karena bentuknya berbeda dengan laki-laki ya, terbuka ya, kalau organ kelamin perempuan tuh antara uretra atau lubang kencing itu memang terekspos gitu, sehingga mudah bersihinnya sebenarnya. Dan, bila dilakukan dengan benar dari depan ke belakang ya, dari arah depan ke belakang, maka insya Allah sebenarnya sudah cukup tidak perlu ada tindakan-tindakan lain gitu. Dan bila dia dari kecil sudah dibiasakan, maka saat dia sudah bisa membersihkan sendiri, ya otomatis dia akan terus membersihkannya. Jadi, tidak harus ada yang tadi saya bilang, antara wanita yang kecilnya disunat dengan yang besar yang tidak atau yang tidak disunat, ketika sudah menjadi wanita dewasa itu tidak ada perubahan dampak signifikan gitu, baik dari kesehatan maupun fungsi seksual. Jadi Begitu untuk Kak Faradila. jadi untuk Jadi tindak nggak harus pembersihan ini manfaatnya nggak ada Bu Dok? Untuk tindak membersihkan bukan melukai sebagaimana Bu bidan yang saya tanyakan heeh. itu, ada Ya nggak sih Bu tadi Dok? tadi ya makanya sebenarnya kalau dianggap ada manfaatnya ada, tapi tidak signifikan karena toh kalau kita memang membersihkannya selalu bersihin setiap habis BAB atau BAK ya insya Allah sih sudah cukup bersih. Tetapi alasan tindakan tersebut bisa jadi untuk memenuhi ritual atau kebutuhan melakukan ini sebagai dasar budaya atau dasar agama, gitu. Mmm, Ngerti ya maksudnya ya? oke oke, Tapi secara ngerti. benefit, medisnya itu tidak punya basis evidence, base yang ilmiah cukup kuat mendukungnya. Jadi paling yang dilakukan, tenaga medis ini dalam membersihkan, yang atas permintaan keluarga itu untuk menghindari,
agar komunitas atau orang tua ini tidak mencari tenaga yang lain yang bisa jadi bukan ahli kesehatan, namun karena mereka berpikir, "Oh ya saya bisa mengerjakan," akhirnya malah menimbulkan resiko, hal-hal yang tidak diinginkan, maka, akhirnya dilakukanlah pilihan "membersihkan" tanda petik ini. Iya, siap. Berarti memang nggak ada dampak yang signifikan, bahkan nggak ada bedanya ya Bu Dokter ya, untuk Iya, perempuan kecil betul. yang udah Iya, disunat ataupun belum. iya, Oke oke. Jadi, tapi fenomena ini memang masih banyak ya Bu Dok di Indonesia. iya, benar. Dan apakah sebagaimana ya sejalannya dengan peraturan kesehatan yang sudah melarang, terus organisasi dunia seperti WHO yang sudah menghimbau dan mengampanyekan, apakah dari tenaga medis sendiri Bu Dokter itu ada kayak semacam sosialisasi tentang isu ini Bu Dokter? Iya, Atau masih jadi minim gitu? jadi memang dalam, dari asosiasi perkumpulan dokter spesialis kandungan kebidanan, kemudian, juga asosiasi perkumpulan dokter anak internasional maupun nasional di Indonesia, terus kemudian ada juga, dari Badan Kesehatan Dunia itu memang sudah jelas-jelas ya, sudah jelas-jelas menolak segala jenis tindakan female genital cutting atau mutilation atau, sunat perempuan ini, karena lebih banyak resiko bahayanya dibanding resiko positifnya ataupun dibanding manfaat positifnya. Sehingga, memang yang sikap dari dokter anak Indonesia tersebut memang tidak merekomendasikan, gitu ya, tidak Oke. merekomendasikan dilakukan sunat perempuan. Namun kita perlu ketahui juga ya bahwa, masyarakat Indonesia itu kan, sudah mulai beralih ke arah, masyarakat masyarakat agamis gitu. Di mana kalau kita tuh mengacu pada, dalam dunia Islam kita ketahui ya ada 4 mazhab di mana 3 mazhab, memiliki pandangan yang sama, di mana khitan perempuan itu sebagai bentuk pemuliaan wanita itu sendiri, sedangkan kalau mazhab Syafi'i ini malah mewajibkannya gitu. Nah, inilah yang perlu kita sinergikan, makanya kalau menurut saya apa yang dilakukan bidan yang tadi Kak Faradila ceritakan itu bisa jadi menjadi salah satu solusi gitu. Eee, Walaupun mungkin kita tidak bisa menuntut kepada dokter anak untuk melakukannya karena mereka terikat dengan peraturan perundangan. Jadi kita Oke. nggak bisa nuntut, "Ih kok dokter anaknya padahal berjilbab ya kok nggak ngerjain?" Enggak, bukan karena nggak mau. Walaupun mungkin kalaupun nanti dia akan dilakukan hanya membersihkan saja, enggak, tapi karena dia terikat dengan, eee, peraturan perundangan, legalitas, dan dan juga etika kedokteran gitu. Sehingga memang kita tidak bisa mengharapkan dokter anak walaupun dia berjilbab, walaupun dia muslim untuk melakukannya. Jadi ya saling menghargai saja gitu, karena memang kalau di Indonesia dan luar negeri sudah ada peraturan yang melarangnya, gitu. Jadi, kalau memang, masih, ada orang tua gitu yang masih ingin tetap, melakukan khitan pada anak perempuannya, maka, bisa saling mencari informasi, terus konsultasi dulu dengan dokter anaknya, walaupun mungkin dokter anaknya tidak bisa melakukannya, tapi at least akan memberi pandangan tertentu, rekomendasi tertentu ke mana saja perginya yang misalnya memang, orang tua masih insist ingin mengerjakan, dengan diharapkan dengan begitu, akan terhindar gitu, tindakan-tindakan malpraktik yang sebenarnya tuh dilakukan bukan oleh tenaga ahli kesehatan, gitu. Seperti itu Kak Faradila. Iya, jadi sebenarnya ini, udah mulai menjawab sih Bu Dokter untuk pertanyaan Mhm. selanjutnya yang sebenarnya aku juga kepo. Karena benar tadi katanya Bu Dokter, untuk dalam Islam sendiri kan ya, itu ada 4 madhab, di mana Syafi'i itu bilang wajib untuk laki-laki dan perempuan, dan Hanafi, Maliki, Hanbali itu merupakan kemuliaan bagi perempuan. Itu juga Bu Dokter pada kutipan fatwa Majelis Ulama Indonesia pada 7 Mei 2008, tentang hukum Mhm. khitan pada perempuan itu juga terbagi kira-kira itu menjadi empat butir. Yang pertama, sunat laki-laki pada perempuan itu termasuk fitrah dan syiar Islam. Iya. Terus untuk kemudian yang kedua itu sunat pada perempuan itu kemuliaan atau dianjurkan. Kemudian pelarangannya itu justru yang ini ya, yang mungkin bertentangan sama medisnya itu dalam MUI sendiri itu merupakan bertentangan dengan syariat. Mungkin dari sini maksudnya kita nggak boleh mengklaim itu adalah
nggak boleh mutlak gitu ya Bu Dokter. Mungkin ada Iya. optionnya kayak dianjurkan atau apa dan lain sebagainya. Dan itu pun pelaksanaannya harus memperhatikan cukup hanya menghilangkan selaput klitoris dan tidak boleh memotong atau melukai klitoris yang mengakibatkan doror atau keburukan. Dan ini juga sebenarnya Bu Dokter untuk kayak organisasi Muhammadiyah dan NU itu juga fatwanya berbeda terhadap khitan sendiri. Nah, pertanyaannya dengan kayak apa namanya perbedaan antara fatwa Majelis Ulama, terus kita juga tadi sempat meninjau tentang perspektif fikih dan juga tentang literatur kesehatan. Kira-kira terutama ya bagi kita ya Bu Dokter untuk mahasiswa-mahasiswi Timur Tengah dan Afrika, itu apa sih Bu Dokter jalan tengahnya untuk menyikapi perbedaan ini kayak jalan tengahnya menurut sisi medis oke, menurut Mhm. ini oke gitu. Gimana Bu Dokter? Iya, pertama kalau menurut saya kembali ya perlu walaupun saya mungkin bisa jadi bukan ahlinya tapi mungkin saya bisa sedikit menyarankan agar kita bisa mensinergikan, antara, bidang syar'i dan medis gitu ya. Jadi, baik tenaga medis juga perlu juga mengetahui apa yang di apa yang sebenarnya sedang terjadi baik di dunia syar'i ataupun dalil-dalil yang melatar belakangi khitan perempuan ini, dan begitu juga sebaliknya para ulama dan para pemuka agama Islam sebaiknya juga mempelajari lebih ya dan berkonsultasi dengan, para dokter-dokter yang memang membidangi hal ini. Diharapkan akan ada titik tengah ya yang bisa disepakati walaupun kita tidak bisa berharap 100% sempurna, "Oh akan ketemu nih satu titik terang," enggak, karena, bahkan dalam fikih saja bisa jadi masih berbeda pendapat. Namun, kembali ke masing-masing dari pribadi kita. Bila kita ingin menjalankan ini sebagai sunnah, mencari keberkahan di dalamnya, dan memilih untuk tetap mengerjakannya, ya saran saya tetap konsultasi dengan tenaga medis dan pastikan pengerjaannya walaupun mungkin nanti tindakannya hanya berupa pembersihan gitu ya, pastikan apa yang dilakukan oleh tenaga yang melakukan tersebut, memang sesuai dengan standar higienis, dia melakukan semuanya dengan menggunakan alat-alat steril, kemudian perawatan pasca dari tindakan tersebut pun juga tetap, terjaga kebersihannya. Paling itu saja Kak Faradila yang bisa saya sarankan ya. Iya, jadi maksudnya mungkin kalau bagi kita ya Bu Dokter, Mhm, masyarakat Islam, Muslim mhm. yang pengen melakukan praktek sunat ini perlunya konsultasi gitu ya Bu Dokter. Jangan hanya Konsultasi langsung terlebih dahulu. mengambil hukum syariat terus nggak melihat siapa yang akan mempraktekkan gitu ya Bu Dokter. Iya, betul betul. Kan kadang ada ya, saking kalau di kultur-kultur tertentu tuh dia namanya dukun bayi misalnya ya kalau di Indonesia. Nah, walaupun mungkin dia sudah mengerjakannya sudah senior dan sebagainya, pastikan sebagai orang tua, bila tetap meminta, layanan beliau, maka pastikan semua peralatan yang dia pakai itu, higienis, kalau perlu kita yang nyediain. Misalnya, "Ibu perlu apa aja ya Bu buat nanti proses hidatan anak saya?" Kita yang siapin. Misalnya kita, saya butuh gunting, saya butuh kasa steril, saya butuh, silet dan sebagainya misalnya. Maka kita yang mencarikan dan sehingga kita bisa memastikan bahwa alat-alat tersebut yang akan dipakai memang steril. Karena kalau kita bilang, "Bu, ini udah steril belum tadi?" Dia bisa aja kan jawabnya, "Udah," padahal ternyata belum gitu. Jadi, boleh jadi usul saya kalau memang ada orang tua masih ingin mengerjakannya, dia yang menyiapkan semua perlengkapan itu. Jadi orang tua tahu apa yang alat-alat yang dipakai untuk proses anaknya ini memang semua steril. Demikian Kak Faradila. Oke, jadi Mmm, teman-teman kalau memang mau, melihat pada perspektif fikih ataupun syariat, jangan lupa untuk konsultasi ya Bu Dokter ya, jangan iya langsung mengambil betul. hukum. Karena tadi aja Bu Dokter udah jelasin untuk prakteknya aja ada empat tipe, dan tentunya nggak bisa dipukul rata karena perbedaan ya Bu Dokter untuk organ perempuan itu antara perempuan satu dan yang lain itu berbeda. Jadi nggak bisa dipukul rata semuanya itu harus berapa persen yang dibersihkan atau bagaimana gitu ya Bu Dokter. Jadi harus Iya. konsultasi intinya. Konsultasi dan jangan langsung mengambil hukum secara langsung. Oke, alhamdulillah sudah hampir lebih dari setengah jam ya Bu Dokter. Iya, alhamdulillah. Mungkin mungkin ini ya terakhir itu
menanggapi tentang masih tabunya ya Bu Dokter, kita itu sebenarnya membahas tentang kayak begini ya, tentang seksualitas atau tentang organ vital laki-laki ataupun perempuan, yang mengakibatkan kalau sejauh saya melihat itu, terutama perempuan ya, itu masih belum merasa penting untuk mempelajari organ reproduksinya sendiri. Jadi mungkin dari Dokter Kenya itu bisa memberikan pesan kepada kita nih, teman-teman perempuan, kayak gimana sih kita tuh sebenarnya harus belajar dan harus mengetahui, pun juga bagaimana kita tuh harus menjaga organ reproduksi kita itu Bu Dokter. Mungkin bisa memberikan pesan buat kita semua. Ya, jadi, buat Kak Faradila dan kakak-kakak lainnya ya, jadi memang, dalam Islam pun sudah dinyatakan ya, bahwa wanita itu adalah perhiasan terindah di dunia gitu. Jadi kita-kita ini adalah, bagian ya, merupakan perhiasan terindah yang ada di dunia yang Allah ciptakan, sehingga, sebagai salah satu cara kita mewujudkan syukur kita dan melaksanakan amanah karena sudah terlahir sebagai wanita, maka, seharusnya kita yang menjaga, eee, kondisi tubuh kita apapun bentuknya ya, walaupun ya mungkin, eee, ada beberapa persepsi wanita itu berpikir dianya tidak cantik, dianya tidak apalah ya, tidak, misal contoh tidak Good seksi dan looking. sebagainya, tapi iya, tapi sebenarnya di mata laki-laki tetap semua perempuan mau dia kulit gelap, kuning, putih, itu pasti ya, kalau normal laki-lakinya itu akan bisa memicu, merangsang dirinya. Jadi sebenarnya semua wanita memang diciptakan tuh sedemikian indah, cuman kita kalau perempuan tuh nggak nangkep ke situ karena kita tidak didesain otak kita untuk, banyak girus-girus yang mengurusi seksual kita. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah dengan menjaga, terutama menjaga kebersihan karena memang itu salah satu landasan dasar untuk menjaga fungsi, kemudian yang kedua menjaga fungsi fungsi luhurnya. Misalnya kita memang untuk, menghasilkan keturunan, maka pastikan memang kita penuhi dengan asupan-asupan nutrisi bergizi, kemudian, olahraga-olahraga yang memang ternyata baik untuk menjaga kualitas kesehatan organ reproduksi kita. Dengan begitu, kita sebenarnya sudah menjalankan, amanah tersebut. Apalagi kita tahu ya, bahwa organ kelamin wanita itu sulit dijamah oleh kita tanpa bantuan alat gitu. Kita sulit melihatnya langsung seperti apa secara real utuh dari atas sampai bawah, kecuali nggak kalau kalau kita nggak pakai cermin gitu. Sehingga kalaupun ada dokter ya, dokter dokter perempuan, obgyn, dia mau lahiran pun dia tetap harus butuh dokter lainnya gitu ya, untuk membantu dia melahirkan ataupun melakukan tindakan pada kelaminnya. Jadi memang sebenarnya, eee begitu sulitnya bentuk dari kelamin kita, namun itulah challenge-nya, di mana dari situ kita sebenarnya sudah walaupun agak ribet gitu ya, membersihkannya pun agak bener-bener tricky, bener-bener airnya harus bersih, bersihnya dari atas ke bawah, berbeda dengan laki-laki gitu ya, yang kayaknya tuh simpel banget gitu kan, gampang gitu ya. Tetapi di situlah dinilai bagaimana usaha kita gitu, tetap menjaga kebersihan dan kesehatan. Sehingga ya kalau saya selalu mengingatkan kepada para ibu-ibu di sini di Qatar, saya selalu bilang, ibu-ibu itu cenderung ya refleks akan memprioritaskan orang lain, anaknya duluan, suaminya duluan, dia tuh terakhir gitu. Memikirkan dirinya tuh terakhir, coba pelan-pelan ubah gitu. Bikinlah jangan terakhir ya, bikin sama aja nggak usah ada yang diprioritasin duluan. Sehingga apa? Sehingga, diharapkannya, dia dia gini, kalau misalnya seorang ibu atau ibu rumah tangga atau istrinya kenapa-napa, siapa yang akan merawat keluarga lainnya gitu. Itu aja sih, biasanya saya sering ngingetin para ibu-ibu di sini tuh gitu, kalau anak sakit, ibunya ngerawat, kalau suami sakit, ada istri yang ngerawat. Sekarang kalau ibunya yang sakit gitu, kira-kira siapa yang ngerawat? Anaknya? Belum tentu, suaminya enggak juga. Jadi, ya harus dia sendiri, emang emang kenyataannya kayak gitu. Jadi itu adalah, apa, fakta gitu ya, sehingga saya sering ingatkan, kalau memang, kadang ibu-ibu itu kan males mikirin dirinya, makanya saya bilang, "Kalau bukan kamu yang mikirin diri kamu, siapa?" Itu aja sih intinya. Jadi kalau bukan kita nih yang ngerawat tubuh kita, siapa yang akan ngerawat? Jadi jangan sampai kita menyesal ya. Jadi, mulai dari sekarang, eee, kalau ada topik-topik misalnya entah ada kan kadang ada ya webinar-webinar gitu seputar itu nggak apa-apa, ikutin aja.
itu akan benefit kok, maksudnya tetap akan terpakai suatu saat nanti. Mungkin kita nggak ngalamin, tapi bisa jadi ada teman kita curhat, cerita tentang keputihan, kita bisa sharing, "Oh coba deh cari di dokter ini akunnya gitu, saya pernah ikut webinarnya nyampein bla bla bla," gitu. Jadi, eee, perbanyaklah materi-materi mempelajari informasi ya, informasi yang akurat dan tepat seputar tentang, reproduksi dan seksualitas. Demikian Kak Faradila. Iya, apalagi kalau maksudnya masih belum menikah ya Bu Dokter ya, kayak jomblo-jomblo gitu kan. Maksudnya kan itu juga perlu memandang ke depan kalau besok-besok mereka bakalan melahirkan, bakalan ngerawat, dan kalau bukan sekarang kita menjaga, gimana kita bisa menghasilkan keturunan yang berkualitas gitu ya Bu Dokter. Iya, Itu betul berpengaruh sekali. juga. Iya betul. Jadi termasuk juga lawan jenis ya, cuman ya mungkin porsinya tidak sebanyak kita mencari tahu tentang organ kelamin wanita, tapi intinya kayak semacam tadi ya istilah sirkumsisi laki-laki kita perlu tahu. Jadi kita misal punya anak laki-laki tuh, tidak apa ya, tidak berpikiran yang salah persepsinya tentang sunat laki-laki gitu. Jadi kan banyak ya, sampai mungkin beberapa tahun yang lalu lah saya masih ngalamin ketika saya mau nyunat anak saya umur 3 4 tahun, kalau di Qatar malah mungkin udah telat gitu ya. Tapi kalau di Indonesia itu kan malah, "Ih kasihan banget ya masih kecil," gitu. Ya banyaklah ya komentar-komentar orang karena, kultur kita waktu itu masih sunat itu setelah SD, jadi usia SMP. Padahal kalau kalau saya sendiri sebagai dokter mengerjakan sunat sirkumsisi laki-laki usia segitu, itu udah nyeremin gitu. Kenapa? Karena, semakin dia bertumbuh besar, kelaminnya semakin berkembang, pembuluh darahnya semakin besar-besar. Jadi biasanya kalau kepotongnya posisinya yang memang mengenai gitu ya, pembuluh darah itu perdarahannya lebih beresiko tinggi gitu dibandingkan kalau dia masih kecil. Jadi kultur yang ada di tanah air dengan persepsinya itu sebenarnya belum tentu yang benar gitu ya. Eee, maka itu dia sebabnya bagus dan baik bila kita banyak membaca, terutama dari sumber-sumber yang memang kredibel dan ilmiah secara, medis memang. Ya begitu Kak Faradila. Oke, terima kasih Bu Dokter. Ya, Jadi, sama-sama. sahabat PPI Akta sebenarnya untuk sunat perempuan sendiri itu nggak semudah kita tuh melihat berita-berita di publik atau lain sebagainya, tapi tentunya kita tuh harus melihat dari banyak sekali perspektif. Terutama tadi pesan terakhirnya Bu Dokter, kita ini adalah perhiasan dunia. Jadi nggak mungkin kita itu nggak sadar kalau kita tuh perhiasan dunia sehingga kita abai sama diri kita sendiri. Termasuk kalau emang kita itu sebagai perempuan memang cenderung ya punya kasih sayang kepada orang lain, jadi lebih mengutamakan orang lain, coba mulai sekarang memberi porsi yang pas untuk diri kita sendiri, untuk belajar, untuk membaca, terutama untuk organ vital kita. Karena itu juga Iya, bagaimana ya kita akan menjadi ibu atau bagaimana kita tuh akan membangun peradaban manusia kalau kitanya sendiri tidak menjaga. Karena kalau kita menjaga tentunya akan lebih lebih mudah atau lebih banyak sekali peluang kita akan menghasilkan generasi-generasi yang berkualitas. Oke, terima kasih Bu Dokter untuk waktunya sekitar hampir 1 jam ini ya teman-teman. ya terima kasih kembali Kak Faradila. Jangan bosan-bosan mendengarkan saya. Aduh, seneng banget seriusan seneng banget ya Allah Bu Dokter. Seneng banget guys bisa ketemu dan bisa berbincang sama Bu Dokter. Dan teman-teman semuanya jangan lupa ya untuk selalu dengerin podcast dari Akta Portal, podcast Akta Virtual yang tentunya besok-besok juga akan mengundang narasumber-narasumber yang kece untuk setiap episode podcastnya. Jangan lupa juga untuk follow akun Instagram kita @ppi_akta atau bisa subscribe YouTube kita di PPI Akta. Oke Bu Dokter, jangan bosan-bosan juga ya untuk selalu ngobrol sama kita. Keren banget ilmunya, Masya Allah. Semoga kita doakan bareng-bareng deh. Semoga Bu Dokter dimudahin semua urusannya, diberi Amin, kebaikan-kebaikan amin, yang amin ya banyak Allah. untuk Bu Dokter dan keluarga. Amin. Oke, Jazakallah sekalian. khair. Amin. Oke, sekian dulu ya guys. Terima kasih Bu Iya, Dokter. Kita tutup iya sama-sama. dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.